Di saat ini, kerinduan orang terhadap pop culture pada saat itu, apakah itu pop art, apakah itu hallucinogen colors, apakah itu warna-warna yang melambangkan kebebasan, bunga, flower generation, dan sebagainya. Intinya, pada saat kita sadar bahwa ada kemapanan yang mesti diseimbangkan, bahwa setiap orang punya hak yang sama untuk berekspresi, maka warna-warna yang tidak lazim dipakai ini menjadi warna-warna favorit zaman sekarang, karena yang namanya kebebasan berekspresi itu tidak terbatas. Hai, berjumpa lagi di YouTube channel Brand Attacher Indonesia bersama Amelia. Kita akan membahas berpikir branding. Episode kali ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya, yaitu mengenai warna apa yang dipersepsikan seperti apa dan memiliki makna seperti apa juga. Nah, kali ini kita akan membahas warna-warna yang mungkin tidak umum kita lihat saat ini. Tapi di masanya warna-warna ini adalah warna-warna yang mengandung makna yang sangat dalam. Misalnya, zaman pop art dengan warna-warna seperti ini. Ini sebetulnya adalah awal dari pemberontakan kaum muda saat itu terhadap kemapanan yang seolah tidak berpihak pada sebagian besar rakyat. Jadi hanya elit-elit tertentu yang menikmati posisi, menikmati wealth, kekayaan, dan segala sesuatu yang serba diatur, kaku, dan sebagainya. Jadi inilah warna-warna pemberontakan saat itu. Nah, di sini digambarkan dalam bentuk kartu tarot, tapi memakai image lucha libre. Lucha libre adalah professional wrestling dari Meksiko. Dan ini kita lihat juga ada lambang flower generation ya, yang di sini ada bunganya. Kemudian kita juga lihat warna-warna, cipratan warna neon pinknya, dan kemudian kita lihat malaikatnya adalah kelelawar. It is image-image yang gak umum tapi dijadikan satu, tapi merupakan sebuah karya yang bagus dan memiliki makna. Nah, kita naik ke tahun 70-an. Tahun 70-an itu banyak diwarnai dengan motif-motif atau warna-warna psychedelic atau warna-warna kita sebut hallusinogen. Kalau kita sekarang sering dengar istilah halu ya. Nah, di zaman dulu itu halu itu artinya ya di antara perjuangan mereka untuk mendapatkan kebebasan, kadang mereka suka mengkonsumsi zat-zat tertentu yang membuat mereka mudah berkhayal atau escape dari reality, sehingga warna-warna yang muncul adalah warna-warna seperti ini yang sebetulnya adalah bauran dari banyak warna maupun bauran dari banyak bentuk. Jadi kalau ditanya ini sebetulnya gambar apa sih, ada yang bilang oh ini gambar kupu-kupu, ada yang bilang oh ini gambar bunga, oh ini ada kayak motif temple dan lain-lain, karena sebetulnya ini adalah hasil dari imajinasi orang-orang pada saat itu. Kemudian ini juga banyak dipakai oleh artis-artis zaman itu. Kalau masih ingat beberapa yang lagu-lagunya masih enak didengarkan sampai sekarang, The 70s disco gitu.
kayak Earth, Wind and Fire dan mungkin ABBA dan lain-lain. Mungkin Gen Z sekarang nggak kenal ya, tapi percayalah ini adalah akar dari budaya musik yang sekarang. Nah, kemudian kita beralih ke tahun 80-an. Waktu itu di Jakarta masih ada lipstick ya, tempat kita biasa bisa main roller skate. Nah, kalau kita lihat kenapa sih roller skate itu ini dibuat sekarang, tapi warnanya masih pakai warna-warna neon. Seperti seolah-olah kita masih dibawa balik lewat terowongan waktu ke lipstick dan main sepatu roda pada saat mungkin saya umurnya, mungkin saya belum lahir, nggak ada yang bohong. Saya mungkin waktu itu masih kecil juga. Tapi intinya warna-warna ini jadi retro, kembali. Warna-warna yang disukai kembali dan tidak terlihat norak, tapi justru menjadi seni. Jadi itulah yang disebut dengan warna-warna yang istilahnya memiliki value pada saat dia melambangkan kebebasan. Maka kebebasan itu melambangkan fun, dan fun itu melambangkan muda atau young, maka warna-warna tersebut dengan sendiri akan disukai kembali. Nah, ada contoh lagi. Ini juga motif-motif pop art. Bisa pop art, bisa psychedelic juga, karena dia gabungan dari berbagai warna, bentuk, siku, dan sebagainya dengan warna hijau neon di atasnya. Kalau dibilang norak, enggak juga sih, karena ini bagus ya. Dan ini adalah brand yang juga terkenal dan disukai oleh anak-anak muda sekarang. Dan kemudian kalau kita lihat bagaimana tumbler itu berevolusi. Kalau dulu yang namanya tumbler ya cukup warnanya putih, hitam, atau silver dan sebagainya. Tapi sekarang tumbler makin menarik dengan warna-warnanya makin neon, makin genit, dan bahkan bisa menjadi koleksi. Ada yang punya sekian banyak warna. Kemudian kita juga lihat di sini bagaimana Doraemon pun berevolusi dari yang dulu warnanya selalu ada yang ingat biru putih. Di sekarang Doraemon pun bisa berganti warna menjadi hijau. Hijau yang hijau neon. Kemudian dengan paduan warna neon juga yang berwarna orange. Jadi memang di saat ini kerinduan orang terhadap pop culture pada saat itu, apakah itu pop art, apakah itu neon colors, apakah itu psychedelic, apakah itu hallucinogen colors, apakah itu warna-warna yang melambangkan kebebasan, bunga, flower generation, dan sebagainya. Intinya pada saat kita sadar bahwa ada kemapanan yang mesti diseimbangkan, bahwa setiap orang punya hak yang sama untuk berekspresi, maka warna-warna yang tidak lazim dipakai ini menjadi warna-warna favorit zaman sekarang, karena yang namanya kebebasan berekspresi itu tidak terbatas. Nah, kalau teman-teman ingin bebas berekspresi dengan warna-warna seperti ini, silahkan, karena itu adalah karakter dari kita dan tujuan dari ekspresi kita. Kita akan berjumpa pada episode berikutnya. Tolong klik like, share, dan subscribe di YouTube channel Brand Adventure Indonesia. Sampai jumpa.